Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobki, selamat siang. Apa kabar Sobki? Semoga Sobki sehat semua ya. Pasti Sobki di rumah belum tahu siapa aku. Oke, aku perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Aira Alisha Putri sebagai host terkece, terkeren, dan baik hati. Nah, Sobki, kita kan udah lama sekali nih nggak melakukan podcast. Hari ini aku mengundang narasumber spesial sekali nih, Sobki. Beliau merupakan seseorang yang berperan penting di SMA Negeri 11 Padang sebagai kepala sekolah yang baru di SMA Negeri 11 Padang. Untuk itu, aku perkenalkan dulu ibunya. Halo Ibu. Halo Aira. Siapa namanya, Bu? Nama Ibu Musniwati, SPD NPD Kons. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Wati aja. Ibu Wati. Tapi nggak pakai aja juga ya. Ibu Wati. Nah, Sobki, Ibu ini udah menjabat di SMA Negeri 11 Padang mulai pada bulan Februari 2026 tanggal 12 ya, Bu? Iya, 12 Iya, Februari 12. dilantiknya. Nah, Sobki, betul nggak nih Sobki? Ibu terlihat megah, cantik, luar biasa sekali hari ini loh, Sobki. Nah, Ibu, Aira pun melihat Bu, dari sisi manapun Ibu terlihat cantik, megah, dan luar biasa, jadi Bu. merasa tersanjung Aira ini. Iya, Bu, merasa tersanjung ya, Bu. Ini dari adat mana pakainya, Bu? Ini pakaian adat Dayak, suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak Kalimantan. Salah satu daerah yang ada di Indonesia. Berhubung dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, SMA Negeri 11 Padang memakai pakaian adat Nusantara ya, Bu. Nah, ada perwakilan kelas tuh, setiap kelas ada 2 orang, perempuan dan laki-laki. Dan guru-guru diwajibkan juga menggunakan pakaian adat Nusantara ya, Bu. Iya. Nah, Sobki, Ibu kan baru menjabat di SMA Negeri 11 Padang pada bulan Februari ya, Bu? Iya. Nah, sebagai kepala sekolah yang baru, dari bulan Februari Ibu kan sudah sering jadi pembina upacara. Tapi pada peringatan kemerdekaan ini hari pertama ya, Bu, sebagai pembina? Iya, betul. Nah, Aira mau tanya, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menjadi pembina upacara di hari memperingati kemerdekaan Indonesia yang pertama kalinya di SMA Negeri 11 Padang, Bu? Iya, betul Aira. Hari ini pertama kali Ibu menjadi pembina upacara di HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ini di SMA Negeri 11 Padang ya. Nah, sengaja Ibu hari ini pakai pakaian adat suku Dayak di Kalimantan karena pakaian ini simple tapi unik seperti itu. Dan juga suku Dayak itu sepengetahuan Ibu cinta damai, orangnya semangat dan cinta kebersamaan seperti itu. Ibu juga menginginkan dengan adanya peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini, kita semua mengembangkan karakter-karakter seperti itu gitu Aira. Iya, Bu. Nah, memang sih nervous juga ketika mau tampil tadi karena pakaiannya spesial dan juga dihadiri oleh para guru yang menggunakan pakaian adat Nusantara serta perwakilan kelas satu pasang dengan pakaian Nusantara yang berbeda-beda daerahnya seperti itu Aira. Nah, Sobki, Ibu tadi itu menggunakan pakaian adat dari Dayak, dari Kepulauan Kalimantan. Mungkin nih Sobki, kita sendiri ketika menjadi pembina upacara dan memakai pakaian yang luar biasa, rasanya beratnya tuh kayak, ya Allah, ini berat sekali. Ini cobaan hidup apa yang harus dijalani ya, Sobki. Nah, Bu, Aira paham, Bu, bagaimana nervous Ibu ketika menjadi pembina upacara tadi. Mungkin kayak persiapan nggak ada ketika memakai baju adat ya, Bu. Nah, lanjut Ibu. Aira mau tanya juga, Bu, apa pengalaman yang Ibu ingat-ingat pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang paling Ibu ingat sekali dan Ibu merasa bangga mengingat itu, Bu? Iya, dari kecil ini maksudnya. Iya, Bu. Iya, pernah waktu kecil Ibu itu ikut
lomba kelereng yang pakai sendok itu, Oh, wah yang ternyata nggak bisa sampai ke finish karena separuh perjalanan jatuh seperti itu. Jadi di samping bukannya kecewa sih, tapi lucu aja Iya. gitu. Masa menggunakan sendok bawa kelereng itu nggak bisa seperti itu. Nah, dan lagi pernah pengalaman dibilang mengecewakan nggak juga sih. Ketika mengikuti upacara ternyata tali tiangnya tuh, tali pengibar benderanya itu putus seperti itu. Nah, mungkin itu untuk mengingatkan kita bahwa ketika mau melaksanakan sesuatu diperiksa dulu semuanya, apalagi itu dalam suasana upacara seperti itu, sehingga tidak terjadi kendala-kendala seperti yang diceritakan itu. Ya Sobki. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang ya Sobki. Ya kan Ya, Bu? kira-kira Iya. seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Bu. Nah, Sobki di rumah tahu nggak? Semenjak pergantian kepala sekolah yang baru di SMA Negeri 11 Padang, SMA Negeri 11 Padang mempunyai slogan baru loh, yaitu Semansabel Bagai Berlian. Sobki di rumah pasti mau tahu apa makna dari Semansabel Bagai Berlian itu. Mari kita minta penjelasan dari Ibu Wati untuk menjelaskan apa makna dari Semansabel Bagai Berlian itu, Bu. Iya, Semansabel bagai berlian. Nah, itu maksudnya kita menginginkan SMA Negeri 11 Padang ini sama ibaratnya seperti berlian. Berlian itu walaupun dalam lumpur, tetapi dia tetap memancarkan sinarnya. Nah, kita berniat semoga SMA Negeri 11 Padang ini walaupun letaknya di pinggir kota, jauh dari pusat kota, pinggir pantai, tetapi prestasi, energinya, semangatnya itu tidak bisa dikalahkan seperti itu, atau minimal sama lah dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Padang. Nah, berlian itu juga mengandung arti bahwa SMA 11 ini harus bersih. Bersih itu tidak hanya bersih secara fisik yang bebas dari sampah di mana-mana, tetapi juga bersih dari hal-hal yang negatif, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan norma agama, adat, norma sosial seperti itu. Kita juga menginginkan SMA 11 Padang ini mempunyai budaya adiwiyata, Ira. Kalau hanya sebagai sekolah adiwiyata mandiri seperti sejarah SMA Negeri 11 Padang sebentar hilang. Nah, makanya yang penting itu adalah budayanya, kebiasaan-kebiasaan dari sebuah sekolah adiwiyata seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita menginginkan sekolah ini mempunyai program digitalisasi sekolah. Jadi keseleo ya, karena gimana enggak sih? Nah, jadi digitalisasi sekolah kita pengen mensupport program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadikan program digitalisasi ini sebagai program unggulan. Nah, itu alhamdulillah sudah kita wujudkan sekarang, Aira. Kita sudah punya web berlian namanya. Semua database, semua aktivitas sekolah ada di situ seperti itu. Misalnya tadi pagi Aira ketika datang ke sekolah absennya gimana? Absennya pakai digitalisasi ya, Bu, pakai aplikasi. scan barcode Iya, gitu Bu. ya. Jadi nanti orang tua mengetahui, wah ternyata Aira tuh sudah sampai ke sekolah, langsung ada notifikasinya ke orang tua. Begitupun guru, ketika guru baru sampai di lingkungan sekolah sudah harus melaksanakan melapor diri bahwa guru itu hadir melaksanakan tugas seperti itu. Nah, semua itu dilakukan untuk mewujudkan lingkar anyaman. Lingkar anyaman itu apa, Aira? Lingkungan belajar aman, nyaman, dan mengenangkan. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Aira. Nih Sobki, mengapa SMA Negeri 11 Padang mengadakan digitalisasi di sekolah? Contohnya ketika pengambilan absen hadir. Ketika kita melewati waktu untuk datang ke sekolah, di SMA Negeri 11 Padang masuk pada pukul 07.00 WIB. Ketika kita melewati dari pukul tersebut, maka di situ akan tertulis laporan terlambat. Kalau kita tidak mengambil absen, maka akan tertulis alfa ya Bu. Iya. Untuk itu disampaikan kepada orang tua agar orang tua tahu apakah anaknya sudah di sekolah, terlambat atau bagaimananya ya kan Bu. Nah, lalu Bu,
bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali datang ke SMA Negeri 11 Padang? Apakah Ibu merasa siswa-siswa di sini nakal? Dan apakah guru-guru di sini ketika melihat Ibu judes atau jutek, Bu? Bagaimana, Bu? Pasti enggak lah, Aira. Ketika Ibu melangkahkan kaki ke SMA Negeri 11 Padang ini, alhamdulillah Ibu disambut dengan tangan terbuka, hati yang lapang, dan semangat juangnya gitu. Nah, keterbukaan itu dilihat dari adanya semangat untuk ingin sukses. Buktinya kita bisa menerapkan apa tadi slogan kita tadi ya, Semansabel bagai berlian. Jadi Semansabel yang bagai berlian itu harus kita wujudkan dengan 3M. Apa itu? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita menjelaskan tadi mengaplikasikan hidup bersih, itu harus mulai dari diri sendiri. Baru nanti kalau diri kita udah bersih, itu akan tercermin ke lingkungan yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita maupun lingkungan yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya kalau kita ingin berubah itu atau ingin sukses itu ada lagi yang kedua, M-nya apa tadi? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kalau kita pun ingin sukses, ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, ayo mulai dari sekarang. Ingin sekolah kita ini menjadi sekolah yang terkenal, viral dengan hal-hal yang positifnya, dengan prestasinya. Ayo kita mulai dari sekarang, kita bangkit seperti itu. Dan juga ketika kita ingin sukses juga, kita maka harus dimulai dari hal yang kecil-kecil. Misalnya ketika kita jalan, kita Aira jalan, lihat ada sampah, kan sebenarnya harus sepele itu kan. Tetapi kalau nggak dimulai dari hal yang seperti itu, maka kebersihan, keindahan, atau kesuksesan kita dalam proses pembelajaran ini, dalam proses pendidikan kita di SMA Negeri 11 Padang ini tidak akan terwujud, Aira. Dan juga perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi sukses ketika kita melangkahkan kaki ke jenjang SMA, khususnya SMA Negeri 11 Padang, kita harus berpikir 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan. Karena ketika kita melangkahkan kaki ke jenjang SMA, bayangan kita adalah masuk ke perguruan tinggi. Tentunya perguruan tinggi favorit kan. Nah, namun sekarang perguruan tinggi favorit itu kan tidak hanya perguruan tinggi negeri, ada juga swasta. Sih yang swasta seperti itu. Itu sama saja gitu. Nah, makanya untuk menjadi sukses dan mencapai apa yang diinginkan itu terapkan 3M di Semansabel bagai berlian. Seperti itu. Nah, Sobki di rumah, ternyata kalau kita mau berubah itu gunakan 3M. Ya, Bu. Ya. Itu tuh terdapat pada Ustadz Hakim ya, Bu. Ya, yang pertama mencetuskan. Yang pertama itu tuh ada mulai dari diri sendiri, kedua mulai dari sekarang, dan ketiga mulai dari yang kecil-kecil. Nah, lalu Ibu, apa langkah yang Ibu lakukan untuk mengajak siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang supaya mereka bisa partisipasi dalam merayakan HUT RI di SMA Negeri 11 Padang ini, Bu? Ketika H-3 dalam peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-81 ini, Ibu berkoordinasi sama pimpinan, khususnya bagian kesiswaan. Karena memang peringatan Hari Besar Islam ini itu adanya di program bagian kesiswaan. Nah, ternyata bagian kesiswaan yang dipimpin oleh Pak Rio dan kawan-kawan itu sudah mempersiapkan perencanaan dalam wujud proposal, dan di sana tercermin bahwa atau muncul ide dari pertemuan itu kalau kita harus menggunakan pakaian adat Nusantara sebagai wujud rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga kita pengen peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-81 ini tidak hanya sekedar upacara-upacara seperti itu, tetapi kita pengen mengambil nilai-nilai apa yang tergambar dari peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 ini, Aira. Ya, berarti itu seperti kayak penghargaan kita terhadap negeri kita sendiri ya, Bu. Negeri Indonesia, kita harus menghargai
bentuk salah satunya menghargai itu bisa menggunakan baju adat daerah dari daerah-daerah Indonesia ini ya tuh Bu. Iya. Seperti yang Ibu kenakan ini dari adat Dayak Kepulauan suku Kalimantan Dayak. ya Bu. Pulau Kalimantan. Ya Bu. Nah, Ibu pasti punya pesan mungkin ya Bu untuk siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang agar mereka menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Ya, Ibu punya pesan untuk murid-murid Ibu yang Ibu sayangi di SMA Negeri 11 Padang ini. Kembangkanlah dirimu seoptimal mungkin, jaga karaktermu dan hindari hal-hal yang negatif yang merusak nama baik dirimu sendiri, nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan capailah cita-citamu setinggi mungkin. Seperti yang kita jelaskan tadi, ketika kita belajar di SMA, tentunya cita-cita kita adalah melanjutkan ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, lalu sangat luar biasa ya Bu, Ibu ingin memberikan pesan yang sangat berkesan bagi siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang. Maaf Bu, kesel ya. Agar mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses di 2045 ya Bu. Seperti kata pepatah, Indonesia generasi emas ada pada tahun 2045 ya Bu. Nah, Ibu pasti juga ada keinginan untuk memajukan SMA Negeri 11 Padang. Apa harapan Ibu untuk memajukan SMA Negeri 11 Padang ini Bu? Nah, harapan Ibu adalah semua warga sekolah bersatu, bergandengan tangan untuk membentuk generasi-generasi muda yang berprestasi, baik prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non-akademik. Serta warga sekolah bisa memiliki karakter yang positif dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti itu. Iya, Bu. Jadi kalau dilihat di SMA Negeri 11 Padang ini bukan siswa-siswi aja yang bekerja ya Bu, yang aktif, tetapi juga seluruh warga sekolah ya Bu, termasuk dengan guru-guru, unsur pimpinan, dan Ibu kepala sekolah serta karyawan-karyawannya ya Bu. Iya, kita semuanya harus berpartisipasi dan bersatu untuk Semansabel yang jaya ke depannya. Nah, Ibu, yang terakhir, apa pesan dan kesan yang Ibu ingin dalamkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang agar mereka bisa merasa lebih semangat lagi untuk belajar, Bu? Ya, kembangkan dirimu, semangat terus, jaga karakter untuk mencapai prestasi gemilang. Seperti itu, untuk semuanya. Oke Sobki, sekian dulu hari ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Sobki. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.